Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dwitasari dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan konseling dan etika dasar konseling. Yang pertama yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perubahan perilaku. Konseling sendiri merupakan pemberian bantuan kepada individu yang sedang menghadapi masalah melalui wawancara yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK. Contohnya ialah misalnya seorang anak yang tadinya sangat sulit untuk menangkap pelajaran yang diajarkan di kelas oleh gurunya, kemudian ia melakukan konseling pada guru BK. Setelah melakukan konseling, anak tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi mudah menangkap pelajaran, mengerti apa yang gurunya sampaikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan mental. Tercapainya tujuan konseling karena pemeliharaan dan pencapaian kesehatan mental yang positif. Jika tujuan kesehatan mental tercapai, maka individu mencapai integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif dengan yang lainnya. Contohnya ialah misalnya seorang anak tersebut mengalami stres karena masalah-masalah yang ada di rumahnya ataupun masalah belajar, kemudian melakukan konseling dan diberikan layanan konseling oleh guru BK-nya. Kemudian setelah melakukan konseling, kesehatan mental anak tersebut menjadi lebih baik dan lebih bagus. Kemudian yang ketiga yaitu pengentasan masalah. Tujuan utama konseling adalah membantu setiap klien dalam memecahkan suatu masalah. Contoh dalam pengentasan masalah, misalnya konseling memiliki masalah pribadi, contohnya masalah di rumah, masalah keluarga, ataupun masalah tentang pribadinya yang misalnya kurang terbuka atau bagaimana, kemudian melakukan konseling dengan guru BK ataupun guru pembimbingnya di sekolah. Kemudian guru BK memberikan layanan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut. Kemudian dari layanan-layanan yang diberikan, konselor akan mendapatkan pengentasan masalah kemudiannya. Poin kedua yaitu dasar etika konseling. Yang pertama ialah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik ataupun klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing ataupun guru BK berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kemudian contoh asas kerahasiaan. Di sini konselor misalnya tidak boleh membocorkan data-data pribadi konselor ataupun siswanya kepada guru lain, kepada siswa lain, ataupun kepada siapapun tanpa izin konselor tersebut. Kemudian yang kedua ialah kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan ataupun kegiatan yang diperuntukkan baginya. Agar peserta didik atau klien mau terbuka, guru pembimbing ataupun konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak adanya pura-pura. Contoh kesukarelaan, misalnya konselor atau siswa itu datang tanpa paksaan kepada konselor. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan diambil klien. Dalam konseling, pengambilan keputusan mutlak diambil oleh klien. Konselor ataupun guru pembimbing yaitu hanya untuk membantu mengarahkan klien untuk mencapai keputusan akhirnya sendiri. Contoh keputusan diambil oleh klien ialah misalnya kita memberikan layanan kepada klien mengenai perguruan tinggi apa saja yang cocok untuk klien.
Hal itu yang memiliki hak untuk mengambil keputusan ialah hanya klien. Misalnya klien mau memilih universitas A atau universitas B, itu hak klien yang akan memiliki keputusannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya